Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Danis Putra Devananda dari jurusan Teknik Komputer dengan nomor pokok mahasiswa 2406354202. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai kode dari CS Case Study Modul 6 yang sudah saya buat. Jadi, di sini mengacu pada soal case study ke-6. Pada part 1 saya kan sudah membuat service. Jadi di sini lanjutan dari PreCS modul 6 pada file score service. Di sini beberapa step by step dari soal ini sudah saya buat. Yang pertama di sini ada get highest score by player ID. Di sini saya sudah membuat sebentar. Maaf. Oke, lanjut. Jadi di sini saya pada saat get highest score by player ID, di sini saya mereturn find by player ID, mereturn nilai dari score repository dot find by player ID dan seterusnya sampai mengambil skor di atas ambang batas, get scores above value. Di sini saya juga sudah melakukan hal tersebut. Sebentar, mana ya? Sebentar. Oke, di sini juga saya sudah oke maaf. Yang ini sih sebenarnya. Jadi saya di sini sudah membuat metode yang pertama. Di sini udah ada metode get highest score by player ID dengan return type-nya itu adalah optional score. Di sini saya membuat variabel baru yaitu score dan mengecek apakah variabel score tersebut itu empty atau tidak. Kalau misalnya empty, kita akan return optional empty. Kalau enggak, kita bakal nge-return score dengan posisinya yang pertama dari yang pertama. Yang kemudian pada get scores above value, di sini saya juga sudah membuat metodenya yaitu dengan return type-nya list dan return score repository dot find by value greater than min value. Selanjutnya untuk get recent scores, di sini saya sudah membuat metode baru juga dengan return type-nya list score dan return score repository find all by order by created at desk tanpa ada parameter sama sekali. Tanpa ada argumen sama sekali yang dilemparkan di sini. Dan untuk parameter pada get recent scores itu kosong. Sedangkan pada get scores above value dan juga get high score by player ID itu ada parameternya, yaitu yang ini adalah UID player ID, yang kemudian get scores above value itu ada integer min value. Selanjutnya pada get total coins by player ID, di sini saya sudah membuat metodenya juga dengan return type-nya yaitu integer dengan parameternya yaitu UUID player ID, dan saya di sini membuat variabel baru atribut baru integer total dan menyimpan score repository get total coins by player ID dengan parameternya dengan argumennya player ID. Nah, di sini juga bakal dicek. Kalau misalnya totalnya itu nggak kosong atau null, itu dia bakal nge-return total. Tapi kalau misalnya dia null atau kosong, dia bakal return zero. Sama sekali nggak ada apa-apa yang dikembalikan. Selanjutnya di sini juga saya ada get total distance by player ID dengan parameternya yaitu UUID player ID dengan return type-nya integer. Di sini metode baru yang kemudian di sini saya membuat atribut baru yaitu total integer dengan ininya integer menyimpan ini get total distance by player ID dengan argumennya player ID. Terus juga di sini sama, kita bakal ngecek kalau misalnya totalnya dia kosong, dia bakal nge-return 0. Kalau misalnya ada isinya, itu dia bakal nge-return atribut ini gitu. Kemudian selanjutnya di sini saya ada sebentar. Oke, memperbarui data score. Jadi di sini saya ada metode baru yaitu update score dengan parameternya yaitu UID score ID dan update score. Dengan return type-nya itu adalah score. Dengan beberapa atributnya itu seperti existing score dengan return type-nya data type-nya itu adalah score, dan di sini pada akhirnya kalau misalnya dia nggak ada, itu bakal nge-throw runtime exception. Dia bakal nge-throw runtime exception baru yaitu score not found. Terus dia juga bakal ngecek sini kalau misalnya dia tuh kosong tiap
atribut di dalamnya, yaitu seperti value, coins collected, distance traveled. Kalau misalnya dicek itu nggak kosong, dia bakal nge-return. Tapi kalau misalnya dia kosong, dia nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Nah di sini juga bakal di-return akhirnya pada hal yang di atas. Kalau misalnya ini, selanjutnya ada public void delete score. Jadi di sini ada metode baru, yaitu delete score dengan return type-nya itu sama sekali nggak ada atau void, dan juga dia parameternya UID score ID. Di sini saya melakukan try catch. Semisal dia mencoba score repository access by ID itu ada, ya udah. Tapi kalau misalnya dia gagal atau misalnya kosong, dia bakal ngelempar runtime exception gitu. Dan di sini juga bakal di store delete by ID score ID-nya gitu. Dan yang terakhir ada delete scores by player ID dengan parameternya itu UID player ID dan parameternya itu adalah UID player ID dan return type-nya itu sama sekali nggak ada. Dan di sini nggak ada return sama sekali, cuman memberitahu beberapa perintah seperti delete all sama find player. Find player dulu terus baru delete gitu. Selanjutnya pada part 2 yaitu controller. Di sini saya mengupdate score controller dan health controller. Yang pertama pada score controller, sebentar. Di sini kita membuat Yang pertama kita di sini membuat sebuah metode baru dengan return type-nya response entity tandanya nama metodenya itu create score dengan ini parameternya. Dia melakukan try catch juga, kalau misalnya ada ya udah return created successfully created score. Tapi kalau misalnya dia nggak gagal ya udah bad request. Selanjutnya get all scores, mengambil semua score dengan return type-nya response entity. Ini parameternya. Saya membuat atribut baru yaitu score list dengan return type-nya ini. Terus dia bakal nge-return ini response entity score list. Jadi bakal di return ini dengan ini. Selanjutnya get mapping itu get scores by ID. Dia itu ada return type-nya ini, terus juga parameternya ini dengan anotasinya itu get mapping score ID ini. Terus juga dia bakal nge-store dalam atribut dengan type-nya itu optional score, nge-store ini get score by ID. Terus juga bakal dicek kalau misalnya itu is present atau ada, ya udah return ini. Tapi kalau nggak ada ya udah lempar not found. Selanjutnya untuk metode update score itu menggunakan parameter ini dan juga response entity untuk return type-nya, dan anotasinya itu put mapping. Terus juga di sini ada try catch, kalau misalnya dicek kalau misalnya dia ini ngecoba buat ini dulu, terus juga dia bakal nge-response entity jadi dia bakal ngelempar balik ini. Tapi kalau misalnya gagal ya udah not found. Terus juga di sini ada delete score buat menghapus skornya dengan return type-nya itu response entity, parameternya ini, anotasinya itu delete mapping dengan parameternya ini. Terus juga dia bakal try catch lagi sama kayak tadi di atas. Kalau misalnya ini terus dia udah di return, jadi dia bakal ngembaliin ini message score deleted successfully. Kalau misalnya gagal ya udah not found lagi gitu, dan seterusnya sampai get scores by player ID. Selanjutnya adalah metode dengan return type-nya ini response list score, parameternya ini, get anotasinya itu ada get mapping dengan parameternya ini. Terus dia bakal nge-store score nge-store ini dalam atribut score dengan type-nya ini. Terus juga bakal di return kayak gini. Terus yang selanjutnya adalah get mapping method ini get scores by player ID ordered. Terus dia bakal return type-nya ini response entity list score sama kayak yang di atas. Terus juga parameternya ini dengan anotasi ini get mapping dengan parameternya itu. Dia bakal nge-store ini dalam atribut score dengan type-nya itu adalah list score. Terus dia bakal nge-return. Yang selanjutnya adalah get leaderboard. Ini sesuai parameter, dan ini anotasinya, dan ini return type-nya. Dia bakal nge-store ini dalam leaderboard yang the type-nya itu adalah list score. Dia bakal nge-return juga. Sama juga, tapi ini beda. Ini get high score by player ID. Dia bakal ngecek kalau misalnya itu ada, ya udah return ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada ya udah not found
gitu. Get scores ini juga buat ngambil, terus dia bakal bakal nge-return juga sama oke scores. Get recent scores juga sama kayak di atas, bakal dimasukin dulu ke dalam atribut, terus juga bakal di return. Nah, ini dengan JSON body, dengan get total coins by player ID, dengan parameternya ini, return type-nya ini, get mapping-nya ini, anotasinya ini, di store dulu dalam atribut total coins, terus juga bakal di return dengan cara ini. Ini saya berdiskusi dengan beberapa teman saya dan mengambil kesimpulan JSON body, return cara JSON body itu kayak gini. Sama dengan yang ini, dan yang ini yang terakhir adalah response delete scores by ID, sama kayak yang scores player control dia tuh sama kayak yang di atas tadi, yang delete score ini mirip kayak gini, tapi cuman yang pakai yang ini. Gitu aja sih paling. Selanjutnya buat yang health controller. Mana? Nah ya, buat health controller. Selanjutnya di sini saya lebih ke melakukan bentar. Jadi ini sebenarnya lebih kayak ke endpoint aja sih. Jadi di sini kita nge-store health bikin endpoint kalau nggak salah namanya ya, endpoint dengan return type-nya ini map string object tanpa parameter sama sekali dengan anotasinya get mapping. Terus di sini saya membuat atribut baru dengan type-nya ini untuk menyimpan sebuah hashmap baru. Dan di dalam hashmap tersebut itu bakal dimasukin ini status up, message, jetpack joyride, backend is running, put timestamp. Jadi di sini ada timestamp juga. Terus juga di sini ada waktu ketika backend tersebut dinyalakan gitu. Terus juga dia bakal nge-return ini. Selanjutnya ada show information, ini endpoint juga, dimana semua beberapa informasi kayak nama project ini, version ini, terus deskripsi dari ini yang utama ya, dari project ini tuh di sini. Terus juga ada endpoints, ini buat ke beberapa beberapa page ya kalau kasarnya kalau di backend. Jadi misal di sini ada API, terus ke endpoint players, terus ke endpoint scores, endpoint leaderboard, endpoint health. Terus juga dia ntar dari endpoints ini bakal di store balik ke utama, ke sini gitu. Itu penjelasan untuk health controller. Untuk selanjutnya pada bagian testing, di sini saya sudah sebentar. Untuk bagian testing kita akan run dulu. Oke, baik, sudah nyala. Kemudian di sini saya sudah memasukkan kode yang sudah diberikan oleh Aslab di Discord NetLab, dan kita pindah ke Postman. Oke, sebentar. Oke, di sini mungkin saya mau nyoba untuk melakukan create new user. Yang pertama, dengan menggunakan URL ini dengan API players, yaitu dengan get. Nah, di sini sudah ada beberapa. Oke, yang pertama saya akan mencoba membuat player baru. Misal di sini player ID itu saya nolkan karena ntar agar nanti dia bisa terbuat player ID-nya. Untuk username-nya itu nama saya, nama panggilan. Misal puter, karena udah ada Danish dan Devan 202, koma high score-nya ya kan benar, bentar saya cek dulu. Oke, di sini sebentar, high score-nya itu juga 0 karena masih awal. Untuk total coins itu juga 0. Untuk total distance travel itu juga sama dengan 0.
Nah, kemudian dari method method get kita jadikan method post. Kita send. Oke, sudah ada di sini dengan kode player ID-nya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan create score for existing user. Jadi kita masukin endpoint to create new score, berarti kita ubah API players menjadi API scores. Di sini juga tetap menjadi hal tersebut. Dan untuk sintaksnya ini adalah sebagai berikut. Ini saya menyesuaikan dengan soal. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, saya kurang mengetahui tentang hal tersebut. Oke, ini dengan player ID-nya yang ini kita copy ke atas. Maaf. Player ID, set. Oke, udah aman, kita send. Post juga ya metodenya. Ada error. Wop. Jujur ini saya masih belum mengetahui error ini kenapa, karena entah bad syntaxnya itu ada di ada atau dia mungkin di sini mencoba untuk menggunakan username mungkin. Username. Misal puter 202. Apakah bisa? Oke. ID given must not be oke. Berarti player ID-nya. Berarti harus menggunakan player ID. Maaf, teman-teman. Player ID. Berarti di sini kemungkinan ada kesalahan ketika sebentar ya. Send. Oke, entah kenapa di sini player not ID-nya not found. Di sini saya juga masih bingung dengan hal tersebut karena saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman-teman saya dan mereka juga sama hasilnya, yaitu error yang sama seperti ini, player not found with ID sekian. Jadi saya jujur masih kurang tahu tentang hal tersebut. Mungkin di sini saya langsung aja ke get player by username ya. Bentar, ini saya juga belum coba di CS sebelumnya karena masih bingung. Ya bermain di aja. Kita akan menggunakan get method bagian ini. Oke, ini mungkin saya coba ke ini saya coba get players by username. Oke, ini saya coba misal my username URL dan endpoint yang tepat. Oke, get player by username. Yang ini agak berbeda dengan sebelumnya. Oke, sebentar saya coba dulu ke players. Oke, ini sama berarti dengan method get. Sorry, terus juga oke, di sini username get player by username kan ya. Di sini saya coba apakah habis misal putar oke. Sebenarnya sama aja sih di sini, kayak belum ada yang berubah juga karena sudah saya coba juga di sini, tapi dia masih nge-return semuanya gitu, bukan salah satu doang. Jadi di sini juga saya masih kurang tahu tentang hal tersebut. Mungkin cukup sekian aja ya dari presentasi kode saya untuk case study modul 6 ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun juga salah kata dalam video ini ataupun juga ketika saya sedang praktikum kemarin. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.